Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantio, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu, ada bayi laki-laki. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu, saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya, sampai lembar terakhir, masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan satu tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam satu malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun, pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari satu ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan satu hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu. Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi saya. Saya beralih ke akun cadangan. Akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana. Jari saya mengetik nama satu orang di kolom pencarian. Wulan, adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat sayalah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan, foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan, 3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu
memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantyo, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantyo mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantyo bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantyo hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat, merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya. Karena rasa hormat saya pada keluarga suami, saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu, Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantyo membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak, tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu. Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi, ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantyo, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk 2 keluarga, menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantyo dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis, menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa
Saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantyo hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel. Tapi saya tidak menelpon Bramantyo. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantyo per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama. Lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu semalam dunia saya runtuh dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantyo tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal saya tahu dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantyo. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3. 1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan, 1 lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja.
Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan. Yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan. Dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantio di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantio. Rumah itu disewa, dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantio memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantio di setiap lembarnya. Bukti itu, suatu hari nanti, akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis. Dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya, Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjam dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya. Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden keenam, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya, atas saran Pak Darto saat itu, tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu.
Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ketujuh adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai, banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh, sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh iya. Soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus. Ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar, terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik. Sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantio ke ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantio akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya, dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantio berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya, tersenyum. Aku ingin semua orang hadir. Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan 1 ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk 1 tamu yang Bramantio tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantio tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum.
Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah satu hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantio memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. "Sayang," katanya, "terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua." Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. "Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang," batin saya. "Tapi bukan hari yang kamu bayangkan." Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan tenang, memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantio, dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah. Lampu kristal bergantung di langit-langit. Meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan? Seluruh keluarga Bramantio hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantio berdiri di samping saya. Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga. Seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu. Sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. "Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini," kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantio mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat. Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga. Mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi, lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti, bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening. Tanda tangan persetujuan. Pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun, kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu,
yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot satu baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Kamu, beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu. Tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki satu lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan. Hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantio jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, jangan hancurkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, kata saya. Yang ada hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantio. Saya yang mengundangnya. Diam-diam, dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantio. Lalu beralih ke ibu mertua. Lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. Bella, kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku. Perempuan itu menatap Bramantio dengan air mata mengalir. Bram, apa yang dia bilang itu benar. Bramantio tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. Kalian berdua, kata saya kepada Bramantio dan Bella, selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai. Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh. Tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin. Tertib.
tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan kini berbisik di belakangnya. Saya dengar ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia hilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian, bekerja sebagai penjahit. Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu. Bayi yang tidak bersalah, yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama. Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya, kurus, lusuh. Matanya cekung. Dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. Lestari, katanya. Suaranya serak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar. Yang dulu saya beri segalanya. Yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci. Tidak, bahkan rasa kasihan. Mas, kata saya pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua. Bramantyo menunduk.
Air matanya jatuh ke lantai. "Pulanglah, Mas," kata saya. "Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku." Dia bangkit, berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi, dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantio dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari, di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17, di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali, lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. "Nak Lestari," katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik, dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. "Terima kasih, Bu," kata saya pelan. "Maaf, Ibu," saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal, ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah. Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil. Dulu, hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri. Oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup.
utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang, hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung. Hanya sesekali, dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati. Saya berkata, maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya, tapi sekarang aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu. Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri, duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah, demi menjaga sebuah hubungan, kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan
karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu cepat atau lambat akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti ibu mertua saya yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini di tengah luka kalian sendiri, kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Dasar perempuan tak tahu diri. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini. Suami saya membentak begitu di depan seluruh keluarga saat makan malam. Lalu, ibu mertua saya berdiri. Ia mengangkat mangkuk sup yang masih mengepul panas, dan ia menyiramkannya tepat ke wajah saya. Ruang makan itu seketika senyap. Saya tidak menjerit. Saya menyeka wajah saya pelan-pelan. Lalu saya bangkit dan membanting piring kotor di hadapan mereka. Mulai detik ini, kata saya, tenang, kalian sudah kehilangan segalanya. Dalam waktu 1 jam, seluruh kerajaan bisnis yang menghidupi keluarga ini runtuh sampai ke akar. Dan mereka bahkan belum tahu siapa sebenarnya perempuan yang baru saja mereka hina. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik untuk kalian. Nama saya Sandra Mahardika, 40 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur utama Mahardika Group, sebuah perusahaan investasi dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Tidak ada warisan, tidak ada kerabat kaya, hanya kerja keras dan sedikit nyali untuk tidak pernah menyerah. Banyak orang mengenal nama perusahaan saya, tapi hampir tidak ada yang tahu wajah pemiliknya. Itu memang saya rancang sejak awal. Saya selalu memakai nama gadis di balik perusahaan dan menempatkan direksi profesional sebagai wajah publik. Saya muncul di rapat besar hanya lewat panggilan video dengan layar yang sengaja saya redupkan. Saya ingin menjalani hidup pribadi yang tenang, tanpa kamera, tanpa sorotan. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Vano Pratama. Saat itu, ia hanya seorang manajer biasa di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak besar, tapi ia tampak hangat, sederhana, dan penuh perhatian. Saya jatuh cinta justru karena ia tidak tahu siapa saya. Saya sengaja tidak memberitahunya. Saya ingin dicintai sebagai Sandra, perempuan biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan triliunan. Maka saya memilih hidup sederhana bersamanya. Saya tinggal di rumah keluarganya. Saya memasak. Saya
melayani. Saya menjadi menantu yang berbakti. Saya menyimpan rapat-rapat dunia bisnis saya di balik pintu kamar kerja yang selalu terkunci. Bahkan ketika perusahaan suami saya hampir bangkrut 2 tahun lalu, sayalah yang diam-diam menyelamatkannya. Lewat tangan ketiga, saya menyuntikkan dana lewat jaminan korporat dari grup saya. Vano mengira ada investor misterius yang percaya padanya. Padahal, investor itu adalah istrinya sendiri. Saya tidak pernah meminta pujian. Saya hanya ingin keluarga ini utuh. Hidup saya saat itu seperti memiliki 2 wajah. Di pagi hari, saya adalah menantu yang mengenakan daster sederhana, menyapu halaman, dan menawar harga sayur di pasar agar tidak dianggap boros oleh ibu mertua. Lalu, di siang hari, saat semua orang mengira saya pergi ke kantor kecil, tempat saya berpura-pura bekerja, saya sebenarnya masuk ke ruang rapat tertutup, memimpin negosiasi bernilai ratusan miliar lewat layar yang sengaja saya redupkan. Tidak ada yang tahu. Bahkan sopir pribadi saya pun dilatih untuk menjemput saya di tempat yang jauh dari rumah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saya menikmati permainan itu. Bagi saya, melepas semua kemewahan dan menjadi perempuan biasa adalah kemewahan tersendiri. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi rupanya, kebaikan yang disembunyikan terlalu lama hanya akan dianggap kelemahan. Malam itu udara terasa sangat dingin. Namun suasana di ruang makan keluarga Pratama justru memanas. Saya baru saja menata seluruh hidangan di meja makan panjang. Opor, sayur, ikan goreng kesukaan ibu mertua. Selama 3 tahun pernikahan, saya selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Saya membetulkan hijab saya, memastikan semua makanan masih hangat untuk suami dan ibu mertua saya. Terdengar suara pintu utama terbuka. Vano melangkah masuk. Namun, ia tidak pulang sendirian. Ada seorang perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu cantik, berpakaian mahal, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Vano memperkenalkannya sebagai Kanza, rekan kerja yang katanya sedang butuh tempat menginap beberapa hari. Saya menyambutnya dengan sopan. Saya tambahkan 1 piring di meja. Saya tidak banyak bertanya, tapi saya melihat cara Kanza menatap suami saya, dan saya melihat cara Vano menghindari mata saya. Sebenarnya, hati saya sudah tahu sejak detik itu. Hanya saja, saya memilih diam. Saya ingin melihat sampai sejauh mana semua ini akan berjalan. Sejak Kanza datang, rumah itu berubah. Ibu mertua saya, Bu Maria, memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Sementara saya, menantu yang sudah 3 tahun melayani keluarga ini, mendadak diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Sandra, tolong ambilkan teh untuk Kanza. Sandra, kamarmu pindah ke belakang saja. Kanza butuh kamar yang lebih nyaman. Saya menuruti semuanya tanpa membantah. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menahan diri. Vano pun berubah. Ia mulai pulang larut. Sering tertawa di telepon dengan suara pelan. Lalu buru-buru menutupnya saat saya lewat. Ia tidak lagi menatap saya seperti dulu. Padahal, seluruh gaya hidup keluarga ini ditopang oleh sesuatu yang tak mereka sadari. Mobil mewah Vano, kartu kredit ibu mertua, perusahaan yang katanya milik suami saya. Semuanya berdiri di atas jaminan diam-diam dari grup saya. Mereka menikmati uang itu, tapi mereka sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan di dapur. Bu Maria berbisik kepada Kanza, "Sabar, Nak. Sebentar lagi perempuan tak berguna itu akan kami singkirkan. Vano sudah setuju. Kamulah yang pantas jadi nyonya di rumah ini." Saya berdiri diam di balik dinding. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang. Sebab, di saat itu, keputusan saya sudah bulat. Sebenarnya, hinaan malam itu bukanlah yang pertama. Selama 3 tahun, saya menyimpan banyak luka yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Di tahun pertama pernikahan, Bu Maria sudah menunjukkan sikapnya. Ia tidak pernah menerima saya sepenuhnya. Ia menganggap saya perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi anaknya. Setiap pagi, ia akan memeriksa hasil masakan saya. Jika rasanya kurang pas menurutnya, ia akan membuang seluruh panci ke tempat sampah di depan saya. "Begini saja tidak becus. Untung Vano mau menerimamu," katanya. Saya tidak pernah membantah.
Saya hanya memasak ulang dari awal dengan senyum yang saya paksakan. Pernah suatu kali, saat keluarga besar berkumpul, Bu Maria sengaja menumpahkan teh ke pakaian saya, lalu menyalahkan saya karena dianggap ceroboh. Semua kerabat menertawakan saya. Vano hanya diam, tidak sekalipun membela istrinya. Malam itu, di kamar, saya bertanya pelan kepadanya, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela saya?" Vano menjawab dingin, "Itu ibuku. Kamu yang harus belajar mengalah, jangan buat masalah." Saya terdiam. Saya menelan rasa sakit itu dan menyimpannya dalam-dalam. Di tahun kedua, perusahaan Vano hampir bangkrut. Ia pulang dengan wajah pucat, mengurung diri berhari-hari. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjual rumah keluarga. Saat itulah saya bergerak diam-diam. Saya tahu, jika perusahaannya runtuh, harga dirinya akan hancur dan rumah tangga kami akan ikut hancur. Maka saya menggerakkan tim saya dan menyuntikkan dana melalui jalur yang tidak pernah ia ketahui. Beberapa minggu kemudian, Vano pulang dengan wajah berseri. "Ada investor besar yang percaya padaku," katanya bangga. "Perusahaan kita selamat." Sandra, saya tersenyum dan ikut bahagia. Saya membiarkan ia merasa bahwa itu adalah keberhasilannya sendiri. Saya tidak pernah meminta pengakuan, padahal investor yang ia banggakan itu adalah saya. Istri yang ia anggap hanya bisa menumpang di rumahnya. Sejak perusahaannya pulih, sikap Vano justru berubah. Ia mulai sombong. Ia membeli mobil mewah, jam tangan mahal, dan mulai sering keluar malam. Ia merasa dirinya sudah menjadi pengusaha sukses. Ia lupa semua kemewahan itu berdiri di atas tangan yang ia remehkan. Di tahun ketiga, Kansa datang. Mulanya hanya sesekali ia mampir ke rumah dengan alasan urusan pekerjaan. Lalu kunjungannya semakin sering. Bu Maria menyambutnya dengan hangat, jauh lebih hangat daripada ia memperlakukan saya. "Lihat Kanza," kata Bu Maria suatu hari, sengaja di depan saya. "Cantik, pintar, dari keluarga baik-baik. Andai saja Vano dulu menikah dengan perempuan seperti dia." Saya hanya diam. Tapi saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih cermat. Saya melihat bagaimana Kanza diam-diam menyentuh tangan suami saya saat mengira tidak ada yang melihat. Saya melihat pesan-pesan di ponsel Vano yang ia sembunyikan. Saya melihat semuanya, dan saya menyimpannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah sebelum saya memutuskan untuk bertindak. Suatu hari, Bu Maria memanggil saya ke ruang tamu. Ia duduk dengan angkuh, ditemani Kanza di sampingnya. "Sandra," katanya, "sudah 3 tahun kamu menikah dengan Vano, tapi belum juga memberi keturunan. Mungkin sudah saatnya kamu sadar diri. Mundurlah dengan terhormat dan biarkan Vano bahagia dengan perempuan yang lebih pantas." Kanza tersenyum penuh kemenangan di sampingnya. Saya menatap mereka berdua. "Apakah ini juga keinginan Vano?" tanya saya tenang. Bu Maria mengangkat dagunya. "Tentu saja, anakku sudah setuju. Kami hanya menunggu kamu tahu diri." Saya mengangguk pelan. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya berkata, "Saya mengerti." Lalu saya berdiri dan kembali ke kamar saya. Di balik pintu yang tertutup, saya menyalakan laptop saya dan mulai memeriksa seluruh struktur keuangan yang menopang keluarga ini. Saya ingin memastikan satu hal, bahwa ketika saatnya tiba, saya bisa mengambil kembali semua yang pernah saya berikan dalam satu malam. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Bu Maria mulai terang-terangan menyuruh saya melayani Kanza. Saya diminta mencuci pakaian Kanza, menyiapkan makanannya, bahkan membersihkan kamar yang dulu kamar saya sendiri, yang kini ditempati perempuan itu. Para pembantu di rumah mulai bingung. Salah satu dari mereka, Mbak Asih, yang sudah lama bekerja di keluarga itu, diam-diam mendekati saya suatu malam. "Bu Sandra," bisiknya, "saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Ibu terlalu baik untuk keluarga ini." Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mbak Asih. Sebentar lagi, semuanya akan selesai." Mbak Asih tidak mengerti maksud saya saat itu. Tapi
Malam itu, ia tak tahu apa yang sudah saya siapkan diam-diam di balik kesabaran saya. Saya menghubungi Pak Reza dan meminta seluruh dokumen jaminan korporat disiapkan. Saya meminta tim audit bersiaga. Saya tidak akan bertindak gegabah. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu yang akan membuat semua tindakan saya menjadi sepenuhnya beralasan. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam makan malam keluarga itulah semuanya meledak. Malam itu, semuanya mencapai puncak. Vano mengundang beberapa kerabat untuk makan malam. Katanya, ada hal penting yang ingin ia umumkan. Saya menyiapkan meja seperti biasa, dengan tangan saya sendiri. Saat semua sudah duduk, Vano berdiri sambil menggandeng tangan Kanza. Aku ingin jujur pada kalian semua, katanya. Aku dan Sandra sudah tidak cocok. Kanza lah perempuan yang benar-benar memahami aku. Ruangan riuh, ada yang terkejut, ada yang justru tersenyum sinis ke arah saya. Bu Maria menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya meletakkan sendok saya pelan. Vano, kata saya tenang. Kamu yakin dengan keputusan ini? Pertanyaan itu rupanya menyinggung harga dirinya di depan banyak orang. Dasar perempuan tak tahu diri, ia membentak. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini, tanpa keluargaku. Kamu bukan siapa-siapa. Lalu ibu mertua saya bangkit. Ia mengangkat mangkuk sup panas yang masih mengepul, dan ia menyiramkannya ke wajah saya. Panasnya menusuk kulit. Beberapa tamu menjerit kaget. Tapi saya tidak bergeming. Saya menyeka wajah saya perlahan dengan serbet. Lalu saya berdiri dan membanting piring kotor ke lantai. Suara pecahannya membuat seisi ruangan terdiam. Mulai detik ini, kata saya, kalian sudah kehilangan segalanya. Saya berbalik, mengambil tas saya, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Di belakang saya terdengar tawa. Kanza tertawa. Vano tertawa. Bu Maria mengomel, menyebut saya menantu durhaka yang hanya bisa membuat drama murahan. Mereka mengira saya hanya perempuan miskin yang sedang mengamuk tanpa arah. Mereka tidak tahu. Malam itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Saya masuk ke dalam taksi. Saya menatap layar ponsel saya sejenak. Lalu, saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Reza, pengacara pribadi sekaligus tangan kanan saya selama 12 tahun. Pak Reza, cabut semua jaminan korporat untuk PT milik Vano. Efektif tengah malam ini. Dan siapkan tim audit. Saya ingin semuanya bersih sebelum subuh. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap. Bu Sandra, akan saya jalankan sekarang juga. Saya menyandarkan kepala saya ke jendela. Istri penurut yang selama 3 tahun selalu mengalah itu. Malam ini sudah tidak ada lagi. Yang duduk di kursi belakang taksi ini adalah Sandra Mahardika, pemilik tunggal Mahardika Group. Perusahaan yang selama ini diam-diam menjadi urat nadi keuangan keluarga yang baru saja mencampakkannya. 15 menit setelah saya pergi, suasana di ruang makan kembali riuh. Vano dan Kanza masih tertawa meremehkan. Mereka menganggap saya hanya seorang perempuan yang kalah dan tidak punya apa-apa. Bu Maria menyuruh pembantu membersihkan pecahan piring, sambil terus mengomel tentang betapa memalukannya bekas menantunya itu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pada saat itu juga, di sebuah ruang kerja yang terang benderang, sekelompok orang sedang bekerja cepat membongkar fondasi yang menopang hidup mewah mereka. Pagi harinya, segalanya mulai runtuh. Perusahaan Vano, yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya sendiri, mendadak menerima surat pemberitahuan dari bank. Seluruh fasilitas kredit ditarik. Jaminan korporat yang menopang pinjaman mereka dicabut tanpa peringatan. Vano panik. Ia menelepon ke sana kemari, tapi semua pintu tertutup. Ia tidak tahu jaminan yang selama ini menyelamatkan perusahaannya berasal dari satu sumber. Sumber yang semalam ia usir dari rumahnya sendiri. Tagihan jatuh tempo yang selama ini bisa ditunda, kini menumpuk seketika. Nilainya mencapai puluhan miliar. Vano tidak punya cara untuk membayarnya dalam hitungan hari. Perusahaannya dinyatakan gagal bayar. Belum reda guncangan itu, datang pukulan berikutnya. Rumah megah keluarga Pratama
di kawasan elit itu. Ternyata bukan sepenuhnya milik mereka. Rumah itu dibeli dengan dana talangan yang juga dijamin oleh grup saya, lewat skema yang tidak pernah mereka pahami. Suatu pagi, sekelompok petugas pengadilan datang. Mereka membawa surat penyitaan resmi. Bu Maria turun dari tangga dengan wajah penuh amarah. Tidurnya terganggu, dan ia merasa tersinggung melihat banyak orang asing di dalam rumahnya. Ia masih merasa dirinya nyonya besar yang berkuasa penuh. "Berani sekali kalian masuk ke rumah saya," bentaknya sambil berkacak pinggang. Petugas itu menjawab tenang, "Mohon maaf, Bu, rumah ini sudah berpindah status kepemilikan. Bapak dan Ibu diberi waktu 1 jam untuk membawa barang pribadi seadanya." Wajah Bu Maria memucat. Ia baru mulai memahami bahwa bencana yang menimpa mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Vano berlari turun, mencoba menahan petugas. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua dokumen lengkap. Semua sah secara hukum. Dalam 1 jam, keluarga yang semalam menertawakan saya kini berdiri di halaman rumah mereka sendiri dengan beberapa helai pakaian di tangan dan tidak ada tempat untuk pulang sebelum kabur sepenuhnya. Kanza ternyata sempat melakukan satu hal terakhir. Saat Vano masih sibuk menghadapi penyitaan, Kanza diam-diam membujuknya untuk menyerahkan sisa tabungan pribadinya. Ia berdalih ingin menyimpannya di tempat yang aman agar tidak ikut disita. Vano, yang sedang panik dan tidak berpikir jernih, mempercayainya. Ia menyerahkan seluruh uang yang tersisa, sekitar 300 juta rupiah, ke tangan perempuan itu. Keesokan paginya, Kanza menghilang bersama uang itu, tanpa pesan, tanpa jejak. Vano baru menyadari semuanya saat ia mencoba menghubunginya. Nomor ponsel Kanza sudah tidak aktif. Catatan yang pernah ia berikan ternyata palsu. Bahkan rekan kerja yang dulu mengenalkan mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Saat itulah Vano benar-benar runtuh. Ia tidak hanya kehilangan harta dan istri yang tulus. Ia juga ditipu oleh perempuan yang ia pilih untuk menggantikan istrinya. Ia duduk di lantai kontrakan sempit itu, menatap kosong ke arah dinding. Untuk pertama kalinya, ia menertawakan dirinya sendiri. Tawa getir seorang lelaki yang baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Sementara itu, kesulitan keluarga Pratama semakin bertumpuk. Para pemberi pinjaman yang dulu memberi mereka kredit datang menagih. Mereka tidak peduli dengan kondisi Vano. Mereka hanya ingin uang mereka kembali. Suatu siang, beberapa penagih utang datang ke kontrakan. Mereka berteriak-teriak di depan pintu, membuat seluruh tetangga keluar dan menonton. Bu Maria yang dulu terbiasa dihormati, kini harus menundukkan kepala dan memohon penangguhan di depan banyak orang. "Tolong beri kami waktu," pintanya dengan suara bergetar. "Anak saya sedang berusaha mencari uang." Para penagih hanya tertawa sinis. Dulu waktu masih kaya, gaya hidup mewah. Sekarang sudah jatuh, baru bisa memohon-mohon. Kata-kata itu menusuk harga diri Bu Maria yang dulu begitu tinggi. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara kerumunan tetangga, ada beberapa orang yang dulu mengenal keluarga Pratama saat mereka masih jaya. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, membicarakan kejatuhan keluarga yang dulu sombong itu. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang dulu pernah dihina Bu Maria di sebuah acara keluarga. Kini, perempuan itu hanya tersenyum tipis, menyaksikan keangkuhan yang dulu merendahkannya. Kini berlutut di tengah jalan. Bu Maria merasakan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa malu yang sama, yang dulu ia timpakan kepada menantunya tanpa pernah merasa bersalah. Malam itu, di dalam kontrakan, Bu Maria menangis diam-diam, bukan karena menyesali perbuatannya, tapi karena tidak terima dengan nasibnya. Ia masih belum bisa menerima bahwa semua ini adalah buah dari benih yang ia tanam sendiri. Vano memandangi ibunya, lalu menghela napas panjang. Ia teringat semua kebaikan yang dulu saya berikan. Bagaimana saya selalu menyiapkan makanan hangat. Bagaimana saya selalu mengalah demi menjaga perasaan ibunya. Bagaimana saya menyelamatkan perusahaannya tanpa pernah meminta balasan. Dan ia membuang semua itu demi ego. Demi seorang perempuan yang ternyata hanya mengincar hartanya. Andai aku tidak sebodoh itu, gumamnya pelan. Tapi
Penyesalan selalu datang terlambat. Dan kali ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saya mendengar tentang semua itu dari laporan Pak Reza. Saya hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa banyak komentar. Saya tidak merasa puas, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan saya hanya berhenti menjadi tempat mereka berpijak. Hidup memang seperti itu. Setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya sendiri. Setelah rumah disita, kehidupan keluarga Pratama benar-benar berubah. Vano berusaha bangkit. Ia mendatangi teman-teman lamanya, para rekan bisnis yang dulu menjilatnya saat ia masih kaya. Ia meminjam uang, mencari pinjaman, menawarkan kerjasama. Tapi satu persatu, pintu tertutup di depan wajahnya. Kabar tentang kebangkrutannya sudah menyebar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengan seseorang yang gagal bayar triliunan rupiah. Maaf, Vano, kondisiku juga sedang sulit, kata seorang temannya. Sambil buru-buru menutup telepon, Vano mulai mengerti rasanya direndahkan. Rasa yang selama 3 tahun ia berikan kepada istrinya sendiri. Ia mencoba menjual sisa barang berharga yang berhasil ia selamatkan. Jam tangan mewah, beberapa perhiasan ibunya. Tapi nilainya jauh lebih kecil dari yang ia kira. Uang itu hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Bu Maria semakin sering jatuh sakit. Tubuh tuanya tidak terbiasa dengan kondisi sesulit itu. Tidak ada lagi dokter pribadi. Tidak ada lagi obat mahal. Vano harus mengantre berjam-jam di rumah sakit umum. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Di tengah keterpurukan itu, Anthony muncul kembali. Bukan untuk membantu, tapi untuk memanfaatkan. Ia membujuk Vano untuk melawan saya secara terbuka lewat media. Kita putar balik ceritanya, kata Anthony. Kita buat publik membenci Sandra. Begitu namanya jatuh. Perusahaannya goyah. Dan kita bisa menuntut ganti rugi. Vano, yang sudah putus asa, menuruti rencana itu. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di kantor saya, tim audit bekerja tanpa henti. Pak Reza datang ke ruangan saya dengan setumpuk berkas. Wajahnya serius. Bu Sandra, katanya, kami menemukan sesuatu. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan yang dulu kita selamatkan. Vano memasukkan kontrak proyek, menggelembungkan biaya, lalu mengalirkan selisihnya ke rekening pribadi. Saya menerima berkas itu dan membacanya satu persatu. Setiap halaman adalah bukti. Setiap angka adalah jejak. Berapa totalnya? Tanya saya. Hampir 100 miliar, Bu. Dan sebagian mengalir ke rekening atas nama Anthony. Saya terdiam sejenak. Saya tidak terkejut. Tapi saya merasa lelah. Selama ini saya menyelamatkan perusahaan itu dengan tangan saya sendiri. Dan ternyata mereka mencuri dari dalam. Kumpulkan semuanya, kata saya akhirnya. Saya ingin setiap dokumen lengkap, setiap tanda tangan, setiap transaksi. Hitam di atas putih. Jangan ada satu celah pun. Pak Reza mengangguk. Sudah saya duga Ibu akan berkata begitu. Tim sudah menyiapkan semuanya. Saya menyandarkan punggung saya ke kursi. Di luar jendela, kota Jakarta berkilau dengan jutaan cahaya. Saya teringat malam-malam saat saya membangun semua ini dari nol. Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang percaya pada saya. Dan kini, orang-orang yang menikmati hasil kerja keras saya justru berusaha menghancurkan saya. Tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian, acara televisi yang menyudutkan saya itu tayang. Dan seperti yang sudah saya perkirakan, publik mulai termakan cerita palsu mereka. Tapi saya tidak panik. Karena saya tahu, kebenaran selalu punya cara untuk berbicara lebih keras dari kebohongan. Saya hanya perlu memilih waktu yang tepat untuk membukanya. Dan malam itu, di studio yang sama, di depan kamera yang sama, saya membuka semuanya. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Tidak ada lagi ranjang empuk. Vano dan Bu Maria terpaksa tidur di atas tikar tipis beralas lantai ubin yang keras. Suara bising kendaraan dan teriakan tetangga menembus dinding tipis, membuat siapapun di dalamnya
kehilangan ketenangan. Bu Maria duduk di sudut ruangan sambil memijat pelipisnya. Wajah tuanya terlihat sangat lelah. Sejak tiba di tempat itu, ia tidak berhenti mengeluh tentang udara yang panas, tentang makanan yang seadanya, tentang nasib yang menurutnya tidak adil. Tapi tak satu pun dari mereka mau mengakui bahwa semua ini berawal dari mulut mereka sendiri. Kanza tidak bertahan lama. Begitu tahu Vano sudah jatuh miskin, perempuan itu mengemasi barangnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Cinta yang ia ucapkan ternyata hanya bertahan selama ada uang. Vano mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Baru saat itu ia sadar. Ia telah membuang seorang istri yang tulus demi seorang perempuan yang hanya mencintai hartanya. Vano tidak menyerah begitu saja. Suatu hari, ia berhasil mencari tahu lokasi kantor pusat grup yang menjadi penyebab kejatuhannya. Ia datang ke gedung pencakar langit di pusat kota itu dan memaksa masuk. Minggir kalian semua! Aku ini suami dari pemilik. Aku punya hak menemui istriku, teriaknya. Membuat para karyawan dan tamu menoleh keheranan. Petugas keamanan mencengkeram lengannya, bersiap menyeretnya keluar. Vano terus meronta, memanggil-manggil nama saya. Tepat saat itu, meja resepsionis menerima sebuah panggilan internal. Petugas mendengarkan, mengangguk beberapa kali, lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Tahan dulu, beliau ingin menemuinya. Vano diantar masuk ke sebuah lift khusus, naik ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap seluruh kota. Dan di sana, di balik meja besar itu, duduk seorang perempuan yang sangat ia kenal. Saya, Vano terpaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna kenyataan bahwa istri yang ia hina sebagai perempuan menumpang ternyata adalah orang yang mengendalikan semuanya. Sandra, jadi selama ini, kamu. Ia tergagap. Saya menatapnya tenang. Sekarang kamu baru ingin tahu siapa saya, kata saya. Sayang sekali, Vano. Kamu sudah memilih untuk menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar menyelamatkanmu. Ia berlutut. Ia memohon. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ibunya yang menghasut, bahwa ia masih mencintai saya. Saya hanya menggeleng pelan. 3 tahun saya menahan diri demi rumah tangga ini. Tapi kalian memilih untuk menyiram saya dengan sup panas di depan banyak orang. Saya tidak menutup pintu karena benci. Saya menutupnya karena harga diri. Saya menekan tombol di meja. Petugas datang dan mengantar Vano keluar dengan hormat tapi tegas. Itulah terakhir kali saya berbicara dengannya sebagai seorang istri. Tapi keluarga itu belum berhenti. Vano punya seorang paman bernama Anthony, seorang pria licik yang pandai memutarbalikkan keadaan. Anthony menyusun sebuah rencana untuk merebut kembali simpati publik, sekaligus menjatuhkan nama saya. Mereka mendatangi sebuah acara bincang-bincang malam di televisi. Acara yang terkenal dramatis dan sering memihak tamunya demi rating. Vano dan Anthony berlatih berjam-jam. Mereka memastikan air mata dan ekspresi kesedihan terlihat meyakinkan. Anthony bahkan menyuap pembawa acara agar pertanyaan-pertanyaannya menyudutkan saya tanpa meminta bukti apapun. Di siaran langsung itu, Vano berperan sebagai suami malang yang dibuang oleh istri kaya yang kejam. Anthony berperan sebagai paman yang membela keponakannya dari ketidakadilan. Sungguh mengejutkan, kata sang pembawa acara dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Jadi Anda mengatakan mantan istri Anda, Nyonya Sandra Mahardika, sengaja menghancurkan hidup keluarga Anda hanya karena harga diri. Benar, jawab Vano sambil pura-pura menahan tangis. Ia perempuan dingin yang tidak punya hati. Ia tega membuang saya dan ibu saya ke jalanan. Jutaan penonton menyaksikan. Sebagian mulai percaya. Komentar-komentar kejam tentang saya membanjiri layar. Mereka mengira saya akan diam, tapi malam itu saya menelpon stasiun televisi tersebut dan meminta hak untuk menjawab secara langsung. Di depan kamera yang sama, saya datang ke studio dengan satu map tipis di tangan. Tidak ada pengacara mahal yang berbaris di belakang saya. Tidak ada pengawal, hanya saya dengan hijab rapi dan langkah yang tenang. Pembawa acara yang tadinya percaya diri,
mulai gugup saat melihat saya masuk. Vano dan Anthony menegang di kursi mereka. Saya duduk. Saya menatap kamera. Lalu, saya mulai bicara. Selama 3 tahun, saya menjadi menantu di rumah keluarga Pratama. Saya memasak. Saya melayani. Saya menahan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga itu. Tidak satu pun dari mereka tahu siapa saya sebenarnya, karena saya memang sengaja menyembunyikannya. Saya membuka map di tangan saya. Di sini ada bukti, rekening koran yang menunjukkan dana talangan yang saya suntikan diam-diam ke perusahaan Vano 2 tahun lalu. Saat ia hampir bangkrut. Jumlahnya 80 miliar rupiah. Lewat tangan ketiga, agar ia tidak pernah tahu. Studio senyap. Pembawa acara tidak berani memotong. Di sini juga ada surat jaminan korporat atas rumah keluarga mereka, atas mobil mereka, atas kartu kredit yang ibu mertua saya pakai setiap hari. Semuanya ditopang oleh perusahaan saya. Selama ini, mereka hidup mewah dengan uang dari perempuan yang mereka sebut tak berguna. Saya meletakkan 1 lembar foto di atas meja. Foto wajah saya yang merah terbakar. Diambil malam itu di klinik. Dan ini adalah hasil dari sup panas yang disiramkan ibu mertua saya ke wajah saya. Di depan banyak saksi. Saya tidak menuntut mereka untuk itu. Saya hanya berhenti menanggung mereka. Kamera menyorot wajah Vano yang memucat. Anthony menunduk. Tak berani bicara. Pembawa acara yang tadi menyudutkan saya, kini hanya bisa diam. Dalam semalam, opini publik berbalik total. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Nama Vano dan keluarganya menjadi bahan cibiran di mana-mana. Tapi itu belum yang terberat. Tim audit saya, yang sejak malam pertama saya perintahkan bekerja, menemukan sesuatu yang jauh lebih besar selama bertahun-tahun. Vano ternyata diam-diam menggelapkan dana dari perusahaan yang saya selamatkan. Ia memasukkan dokumen kerjasama, menggelembungkan biaya proyek, dan mengalirkan uang ke rekening pribadinya serta rekening Anthony. Semua itu kini terdokumentasi rapi. Hitam di atas putih, saya menyerahkan seluruh temuan itu kepada pihak berwajib, bukan sebagai dendam, tapi sebagai tanggung jawab. Uang yang ia gelapkan adalah uang yang merugikan banyak orang. Roda hukum mulai berputar. Sementara itu, hidup keluarga yang dulu angkuh itu terus menurun. Bu Maria, yang dulu merasa dirinya nyonya besar, kini terpaksa bekerja. Ia mencuci piring di sebuah restoran kecil. Ditegur oleh koki muda hanya karena kurang bersih menyikat sisa makanan. Keangkuhannya luntur sepenuhnya, digantikan rasa lelah yang menggerogoti tubuh tuanya. Ia melakukan itu karena butuh uang untuk makan dan untuk membiayai proses persidangan anaknya. Suatu malam, restoran tempatnya bekerja kedatangan tamu penting. Tanpa ia sadari, salah satu tamu di meja utama adalah seorang rekan bisnis saya. Ketika ia keluar membawa nampan, ia bertatapan langsung dengan saya, yang kebetulan hadir di acara itu. Untuk sesaat, ia membeku. Wajah yang dulu menyiram saya dengan sup panas itu, kini basah oleh keringat dan rasa malu. Ia menunduk dan buru-buru kembali ke dapur. Saya tidak menyapanya. Saya hanya melanjutkan percakapan saya, karena bagi saya, ia sudah tidak lagi penting. Kanca, perempuan yang dulu mengira telah menemukan jalan menuju kekayaan, terus mencari mangsa baru. Suatu malam, di sebuah pesta, ia mengincar seorang pria muda tampan berpakaian mahal. Ia sengaja menabrakkan bahunya, lalu memasang wajah terkejut yang dibuat-buat. Aduh, maaf. Saya tersandung dan tidak sengaja menumpahkan minuman ke Anda, katanya dengan tatapan menggoda. Tapi pria itu hanya tersenyum dingin. Saya tahu trik ini, Mbak Kansa. Kebetulan saya kenal seseorang yang pernah Anda incar sebelumnya. Reputasi Anda sudah lama tersebar di kalangan kami. Wajah Kanza memucat. Di ruangan penuh orang penting itu, ia dipermalukan oleh reputasinya sendiri. Ia keluar tergesa tanpa pernah kembali. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dunia yang dulu mereka kira bisa mereka permainkan ternyata jauh lebih kecil dari ego mereka. Setelah saya membuka semua bukti di televisi malam itu, dampaknya menyebar secepat api. Pagi harinya, berbagai media memberitakan ulang kejadian itu. Judul-judul besar bermunculan.
Publik yang semalam menghujat saya, kini berbalik mengecam Vano dan keluarganya. Pembawa acara yang menerima suap dari Anthony juga ikut terseret. Stasiun televisi memecatnya secara terhormat, lalu menyatakan permintaan maaf resmi kepada saya atas pemberitaan yang tidak berimbang. Anthony, yang merasa rencananya berbalik menyerang dirinya sendiri, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Nama dan wajahnya sudah tersebar di mana-mana. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Sementara itu, di kontrakan sempit mereka, Vano menonton siaran itu dengan tubuh gemetar. Ia menyaksikan bagaimana istri yang ia hina dengan tenang membuka semua kebohongan mereka di depan jutaan orang. Ia melihat foto wajah saya yang terbakar sup panas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Bu Maria duduk di sampingnya, terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi punya kata-kata untuk membela diri. Ini semua karena ibu, kata Vano akhirnya, dengan suara serak. Ibu yang menyuruh aku mengusirnya. Ibu yang menyiramnya dengan sup panas. Sekarang, lihat. Kita kehilangan segalanya. Bu Maria menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ia tetap keras kepala. Mana aku tahu perempuan itu pemilik segalanya. Dia sengaja menipu kita. Berpura-pura miskin. Dia tidak menipu siapapun. Bu, balas Vano lirih. Dia hanya ingin dicintai dengan tulus. Dan kita gagal memberikannya. Untuk pertama kalinya, di rumah kontrakan sempit itu, tidak ada lagi yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Vano. Ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi setiap kali ia melamar, namanya langsung dikenali. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang sedang menghadapi tuntutan penggelapan dana. Akhirnya, ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, menjadi sopir antar jemput, apapun yang bisa menghasilkan uang untuk membeli obat ibunya dan bertahan hidup. Tangannya yang dulu halus, kini kasar dan penuh luka. Suatu malam, saat hujan turun deras, Vano berjalan pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia melihat sebuah mobil mewah melintas perlahan di jalan raya. Mobil itu sangat ia kenali. Itu adalah kendaraan operasional dari grup saya. Entah dari mana datangnya keberanian, atau mungkin murni karena keputusasaan. Vano berlari mengejar mobil itu. Ia berteriak memanggil nama saya di tengah derasnya hujan. Mobil itu berhenti. Jendelanya turun perlahan. Tapi yang ada di dalamnya bukan saya, hanya Pak Reza, pengacara saya. Bu Sandra tidak ada di sini, kata Pak Reza. Tenang, beliau menitipkan satu pesan. Jika suatu hari kamu mencoba menemuinya. Vano berdiri kaku di tengah hujan. Apa pesannya? Pak Reza menatapnya. Beliau berkata, dia sudah memaafkan kalian. Bukan untuk kalian, tapi untuk dirinya sendiri. Agar dia bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Lalu jendela mobil itu naik kembali dan mobil melaju pergi, meninggalkan Vano sendirian di tengah hujan. Malam itu, Vano menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya dengan tulus. Saya tahu tentang pertemuan itu dari Pak Reza, tapi saya tidak merasa apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Tidak juga rasa kasihan. Hati saya sudah selesai dengan bab itu. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan pengadilan resmi dikeluarkan. Vano harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di depan hukum. Bukti yang saya kumpulkan bersama tim audit dan Pak Reza terlalu kuat untuk dibantah. Persidangan berlangsung selama beberapa bulan. Setiap dokumen yang saya siapkan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Setiap transaksi gelap yang dulu mereka sembunyikan, kini terbuka di ruang sidang. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, hadir di depan publik bukan lagi sebagai menantu yang ditindas, tapi sebagai Sandra Mahardika, perempuan yang berdiri tegak di atas kebenaran yang ia perjuangkan sendiri. Beberapa bulan kemudian, persidangan Vano mencapai putusan akhir. Saya hadir di ruang sidang, duduk di barisan belakang, bukan untuk merayakan, tapi untuk menutup satu bab dalam hidup saya. Hakim ketua, seorang pria parubaya,
dengan wajah berwibawa, membacakan putusan dengan suara yang tegas dan jelas ke seluruh ruangan. Saudara Vano Pratama secara meyakinkan dan tidak terbantahkan oleh bukti apapun, terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak kejahatan berlapis, penipuan dalam tata kelola bisnis, pemalsuan dokumen kerjasama tingkat tinggi, serta penggelapan dana perusahaan yang merugikan banyak penanam modal, hingga kerugian mencapai triliunan rupiah. Suara ketukan palu hakim menjadi penanda berakhirnya kebebasan Vano. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu membentak saya sebagai perempuan tak berguna itu, kini berdiri dengan tubuh gemetar di antara dua petugas. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Saya bangkit dari kursi saya dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Di luar, langit Jakarta cerah, udara terasa ringan. Anthony, paman yang menyusun semua rencana licik itu, ikut terseret dalam kasus yang sama. Ia kehilangan seluruh hartanya dan namanya hancur di kalangan bisnis. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Bu Maria menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan yang dulu ia hina. Mencuci piring, tidur di kontrakan sempit, menanggung beban yang ia ciptakan sendiri. Sampai akhir, ia tidak pernah benar-benar meminta maaf, dan saya pun tidak pernah menunggunya. Kanza menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Reputasinya sudah menutup setiap pintu yang ingin ia ketuk. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Mahardika Group tumbuh semakin besar. Tidak ada lagi yang berani meragukan ketegasan kepemimpinan saya di puncak perusahaan. Suatu malam, salah seorang penasihat senior saya berdiri di sebelah saya, menikmati pemandangan kota dari lantai paling atas gedung kami. Ibu telah membuktikan kekuatan yang sesungguhnya, katanya pelan. Ibu berhasil membersihkan jalan hidup ibu dari semua yang dulu menghambat langkah. Saya menurunkan cangkir teh saya perlahan. Saya membetulkan letak hijab saya yang sedikit tertiup angin malam. Dan sebuah senyum tenang mengembang di bibir saya. Tatapan saya tidak lagi memancarkan kemarahan atau dinginnya dendam seperti malam itu. Mata saya kini hanya memancarkan ketenangan dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Saya tidak menang karena saya kejam, saya menang karena saya berhenti membiarkan diri saya direndahkan. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang perempuan adalah tanda kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka menahan hinaan, mengalah demi keutuhan rumah tangga, dan menyembunyikan kekuatan mereka demi dicintai dengan tulus. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak pernah pantas ditukar dengan apapun. Ada juga banyak suami seperti Vano yang baru menyadari nilai seorang istri setelah ia pergi, yang mengejar bayangan kemewahan, lalu kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Maria yang merasa kuasa mereka abadi, lalu lupa bahwa kebaikan seorang menantu bukanlah kewajiban yang bisa diinjak-injak. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri tegak saat harga diri kita diinjak. Saya memilih untuk berdiri. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun menentukan nilai diri saya. Karena kekuatan sejati seorang perempuan tidak terletak pada amarahnya, melainkan pada keberaniannya untuk berkata cukup. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.